Pernikahan tentunya membutuhkan biaya. Bagaimana jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membiayai pernikahan? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, ini bagi anak muda yang barangkali ingin segera menikah, namun paling tidak saat ini belum memiliki uang yang cukup. Bagaimana pandangan Pak Legowo untuk saat ini? Haruskah ditunda atau terus saja berupaya untuk menikah? Iya, kalau memang dananya belum cukup, belum mencukupi, pertama yang perlu dibahas mereka berdua bersama keluarga adalah apa yang mau dicapai dengan pesta pernikahan atau momen yang tak terlupakan sebagai awal mensyukuri perjalanan pernikahan ini. Apakah mau pesta besar atau mau membuat momen yang indah tetapi sesuai dengan budget? Itu yang harus dibahas dulu secara barengan gitu ya, disepakati. Nomor dua adalah kalau dananya belum mencukupi, saya sangat sarankan untuk ditunda dulu sambil menabung. Hutang adalah sesuatu yang biasanya kemudian terfikirkan gitu. Gimana kok kita ngutang dulu aja nih buat pesta pernikahan. Hutang untuk pernikahan adalah hutang yang tidak produktif. Jadi kalau bisa kalau memang tidak perlu, sebisanya jangan berhutang. Lebih baik kita menabung dulu, mempersiapkan dana yang cukup, buat momennya yang sederhana mungkin, secantik mungkin, tapi tanpa perlu biaya yang besar. Kemudian ya udah, kalau sudah siap baru dilaksanakan. Ya, seperti yang tadi Pak Legowo sampaikan bahwa kebanyakan yang ingin menikah inginnya once in a lifetime pernikahan tersebut, dan inginnya selalu pastinya berkesan ya Pak ya. Dan ini pastinya ada barangkali jika tidak memiliki dana, ada terpikir untuk berhutang. Iya. Nah, apakah sebaiknya memang kita menunda atau memang kita mencari barangkali yang bisa berhutang dengan barangkali bunganya yang lebih sedikit ya? Bagaimana Pak? Kalau saya sarankan kalau bisa jangan berhutang, jangan berhutang. Pesannya gini, kita mau menciptakan momen yang tak terlupakan, tapi jangan sampai kita punya hutang yang tak terbayarkan. Karena hutang itu berat juga bayarnya gitu ya. Jadi sebaiknya sih kalau saya sarankan kita mendingan menunda sambil menabung. Ya, kalau begitu apa kiranya saran kemudian untuk supaya biaya untuk pernikahan ini bisa segera terkumpul Pak, tanpa berhutang? Oke, jadi ya kalau kita punya rezeki berlebih, itu kita sisihkan, kita tabung, kita atur gaya hidup kita lebih sederhana, jangan terlalu mewah sehingga ada yang bisa kita sisihkan, ada yang bisa kita tabung setiap bulan untuk persiapan perkawinan itu, tanpa berhutang. Oke, bagaimana jika ini pasangan yang sudah menikah namun sudah terlanjur berhutang ini Pak pada saat persiapan pernikahannya? Mereka harus melakukan apa? Nomor satu harus dibayar, dilunasi sesegera mungkin. Kalau ada rezeki berlebih, alokasikan rezeki itu untuk bayar hutang. Itu yang paling penting ya? Paling penting. Oke, barangkali ada saran bagi pasangan yang akan segera melangsungkan pernikahan ini Pak Legowo. Itu, saya menantang pasangan yang baru ini untuk mencari ide kreatif, mencari momen yang tak terlupakan ini tapi dengan budget yang semurah-murahnya. Jadi tidak perlu mewah, dan kalau memang dananya belum cukup, menabung, atur gaya hidup, sisihkan untuk membuat tabungan untuk biaya pernikahan itu. Dan kalau sudah siap, laksanakan dan ingat bahwa ini baru awal perjalanan. Yang seru adalah setelah menikah ini, apa yang mau diselenggarakan oleh mereka berdua sebagai keluarga, termasuk perencanaan finansialnya. Itu yang lebih menarik menurut saya. Oke, ini barangkali yang juga menarik jika pasangan yang akan segera menikah, ingin segera menikah, namun tidak dalam jangka waktu yang dekat ini Pak Legowo. Apakah mereka harus mempersiapkan barangkali sebagian investasi di mana-mana saja atau bagaimana? Tidak banyak, tidak sedikit juga saya kenal orang yang walaupun belum punya pasangan, belum punya pacar gitu, tapi sudah mempersiapkan dana buat pernikahan. Sudah menyicil, sudah menabung nanti buat saya menikah. Itu sudah ada beberapa teman yang saya kenal juga sudah melakukan itu. Dan menurut saya itu baik. Itu adalah awal perencanaan keuangan bagi nanti sebelum kalau sudah berkeluarga ya. Itu sudah dilatih sebelum kita berkeluarga, sudah mulai menabung, sudah membuat catatan keuangan, itu sudah bagus sekali. Oke, apakah selain tabungan ada jenis investasi lain yang cocok barangkali jika targetnya adalah menikah, Pak Legowo? Banyak sekali, antara lain kalau saya senang adalah reksadana pasar uang, pendapatan tetap bisa dimanfaatkan sesuai dengan kapan kita mau menikahnya. Kalau masih dalam waktu 3 tahun, reksadana pasar uang bisa dimanfaatkan. Baiklah Pak Legowo, terima kasih banyak atas saran dan informasinya ya Pak ya. Sama-sama Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh